ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Ibu bapak, hadirin para pengunjung malam kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang tengah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang moga dengan ujian ini bertambah sabar, bertambah dewasa, semakin giat beribadah, yang tentunya semua kebaikan yang dilakukan, semua amalia yang dilakukan, insya Allah sampai pada almarhum dan almarhumah yang telah meninggalkan keluarga ini. Salawat dan salam semoga Allah terus melimpahkan kepada Nabi akhir zaman kita, yakni Nabi Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin yang terhormat, sebelum saya bercerita sedikit tentang kematian, izinkan saya mengajak kita semua dengan ikhlas membaca Ummul Quran atau surat Al-Fatihah dengan niat yang ikhlas. Semoga dengan keikhlasan kita semua membaca surat Al-Fatihah yang nantinya insya Allah kirimkan kepada almarhumah yang tercinta, ibunda yang tercinta, yang beberapa hari lalu kita telah mengantarkan dan saat ini beliau beristirahat di alam barzah, yang saat ini juga beliau tengah menghadapi semua ujian-ujian yang Allah berikan kepadanya dalam alam barzah atau alam penantian ini. Oleh karena itu, mari sama-sama kita membaca Asy-Syura Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak yang terhormat, ada sebagian ulama mari ketika kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah dengan keikhlasan hati kita masing-masing, insya Allah Allah akan melapangkan, meluaskan, Allah nyimplena alam kubur atau alam barzah yang tengah dihuni oleh almarhumah yang tercinta. Kedua, dengan keikhlasan kita membaca surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala memberikan penerangan. Alam kubur yang begitu gelap akan Allah memberikan penerangan sehingga almarhumah yang tercinta akan berbaring dan merasa penuh dengan penerangan di dalam alam barzah. Yang ketiga, dengan keikhlasan kita membaca surat Al-Fatihah, Ummul Quran, insya Allah Allah Subhanahu wa taala mengampuni almarhumah yang tercinta dari segala dosa-dosa secara sengaja atau tidak, dosa kecil atau besar yang pernah almarhumah lakukan ketika dia hidup bersama-sama dengan kita. Dan insya Allah Allah tempatkan almarhumah di tempat yang termulia menurut Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita sudah mengirimkan surat Fatihah yang sesat tadi kita lakukan. Semoga apa yang disebutkan dari 1, 2, dan 3 akan dinikmati atau dirasakan oleh almarhumah yang tercinta. Amin amin ya robbal alamin. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, tentang kematian kita batoi kai mau riba ang pasangan ba mate ng pasangan ba o sekarang dia karena gina kahulog jadi kita maringot khususnya untuk keluarga yang ditinggalkan. Umumnya kita karena kita hanya menunggu waktu untuk dari almarhumah yang tercinta. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, Nolo, ada satu orang pemuda Ro kamori nong ninang sa namang alahagay bailame sabeyang diro sabeyang manaji ro manaji, puasa diro puasa, impak sedekah diro lelang, rojaga ng alak atau moral, pokoknya semua kebaikan kero lelang. Tapi rodang atamari mari, usaha mo lelang kata na may suga kay, wati, mo harus may do rasul kaya mo gatter mari. Nungka akigo kebiasaan sampai surga jadi. Nungka akigo ina ng bapa di bisa kaya surga dan kami harap ng kali jadi. Larato garamaring inang persiapan orang nangina ng makanan tidak meredakan wata kalabang kalubaya mananak di bergoparo baik ke panang at ina marikol kay do rasul kaya kay kibeta. Kanay jarak atau mil yang ditempuh oleh Bailam India na Idoro Surga panaling sa panapalay ya marentalo laratalo ke sampi jadi tak kawat talo pinang nalego panina ina di masa-masa panay to sampai hara Rasul terus sampai na atas biang subuh di kapo jadi ros biang subuh kapo Ro langsung naik umado Rasul dia ada tahu-tahu orang sahabat dia awat-awat kena ro nagater ya Rasul go kalau bapa kali ikan doang beta nolo sa go ingin beta do Rasul go ingin mengajukan beberapa pertanyaan tapi kok waktu lain karena go doang dan gue meniang gue takut kalau itu no Rasul jadi nungkian gue sampai beta Rasul mari mau maring payah mah ya kero nama Rasul gue kasabeyang waktu gue kia bahasa Quran gue kia puasa gue kia zikir gue impak, gue sedekah. Kadang-kadang gue turun di rumah si Gionong sah. Tapi ada manusia mari. Semua yang dilakukan ini tidak akan mulus membawamu sampai pada surganya Allah kecuali ketemu dan bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya bagaimana ya Rasulullah? Tutup ka po sa Rasul Marigo. Ya pulan alamakumullah wa abi wa umi Rasul gatero mari mau ina ng bapa na gopa ilahagay naro mari naam ya Rasulullah ada ya Rasulullah ada kaminhum wa umi go ina ro ada Bapa nolo naikan go hidup mori mehano boy nasa rumah di dati-dati itu nang jauh dari perkampungan dan biasa
kan orang ini susah. Kita di masa-masa karamang nago lerang pilih ko pagina ke bukan mansari detail kali mansari kubeta ke gono urus binatang Romarin katera sudang alas umbras Romarin tali idhab pergi ilkam pada masa aku berjalan tidak panamai mai domina mai urus mina mai daas mina mai jaga mina mai antor mengina Rosumari Krokerti balik punung malaba Assalamualaikum wala berpan apa lara talo marit talo sapi umah takawatan terus sebab urus mina wala ba Rogo tiwai dai lalu nabi gila nina mangle laming nina mang libang laming nina mang rata kotor membersihkan tubuh ibunya dalam nina working lain pergi nina siung nina main Clara tapi mencium kening ibu siung nina mang libang siung nina mang lingkudul ruah terakhir siung nina mang li lalu saat terus siung nina mang li kota karena doinya Nabi nak ke diri mereka setelah mengurus ibumu pada masa berencana setelah kata mumui mari mau kata akan masuk surga kalau mengurus Minawati mau jangan berharap akan dapat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak mareng lararo pikir nabi nang marikia nabi nang tahu ro saat tro ketemu no nabi ninang kia diherang mari dan kebiasa natakawatan ni gosa butuai ni gun kinung sae iya guling di rolami guliman di rolami gongi di rol yang lain gorata di yang lain siang ko peke ko ninang kiher pada ratu ninang kanter mereka penawa mau berubah setelah ketemu nabi narohode mereka hode nontani mereka mama mau kia pokok surga jadi keurus motakena kau ibadah lebih-lebih menjadi sia-sia. Iwabah hadirin pengunjung malam takziah yang terakhir. Tentunya kita yang hadir yang satu bukan tidak sekali dengan orang tua. Karena tanpa orang tua mana boleh kita bisa ada pada saat ya. Aki balik bile pada orang tua, akan dikawin bile orang tua. Ini KPU ya, ini orang tua ada, bami ada. Berarti nasihat yang Nabi Mari ya bukan hanya untuk anak-anak kepada orang tuanya, tapi kita sekali. Mungkin mari bagus ke orang tua mati lagi. Beribadah kepada Allah dengan niat agar orang tua
kita yang sudah mendahului kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita latih mereka untuk beribadah agar kelak atau nanti ketika kita sudah tiada, kita sudah seperti almarhumah yang tercinta, maka anak-anak akan memberikan doa kepada kita. Jadi kita akan mendapatkan kesenangan di alam barza, lebih-lebih kesenangan di yaumul hisab nanti. Kata yang pertama, terakhir. Yang kedua, Bapak pengunjung malam takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dengan sahabat-sahabatnya, Nabi tenang sahabat untuk panah-panah keramang. Tanpa terasa melintasi satu kuburan. Sepanjang ada kuburan, tapi kuburan yang pertama kan, mau lalu, mau lewat, lihat. Rasul terhenti. Kenapa harus kalau balik titik tahli nanang sahabat kayak domen wih tahli wegat temarin pernah di panalaga Rasul menali. Jadi wedi kalau Rasul menali karena wegat tertahli. Setelah beberapa menit kemudian Rasul bercerita kepada sahabat yang terero panah keramang kate, wahai sahabat, andaikan midanga apa yang sementara ini terjadi atas mayit atau menate kali kuburan kali, dan nama kami juga akan terkejut, mi heran, mi kagum, mi panah doli. Lalu sahabat kata pai bawa kali kuburono. Kemudian Rasul bercerita, Rasul bersabda, kali kuburono kali orang tua tuh yang karena enam dosa-dosa yang lo lakukan pada saat promori ke dunia lolong, maka saat yang kita sedang isya kapukat keba atas siksa rolol sampai ya subuh boleh tidak ya. Tapi tiba-tiba tidak beberapa saat mayit kali orang malaikat ke halong tutu apa itu orang malaikat ya halong tutu apa gak terwaki mari waki manusia mayat yang malaikat siksa kali orang mari mungkin. Limada takipu min darbi, wahai malaikat, ya malaikatullah, limada takipu min darbi, wahai malaikatnya Allah, kenapa mau begulai, mau long tahan, kenapa mau siksa gulai, mau long tahan, kenapa mau bape gulai, mau long tahan. Malaikat jawab, kaifa adrihu wa huwa bincang. Semoga aku bisa lanjut mau jadi. Setara mau anak kali dunia lolong kali ada sabeang. Roh ada manaji. Roh ada mengucapkan kalimat-kalimat talbiyah. Iba kalimat talbiyah tersebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kata kalimat-kalimat talbiyah. Artinya kalau nang orang tua ada kali kuburono lalu anak kia dunia lolong kalau ucapkan kalimat-kalimat kia atau sabean atau manaji atau impak atau sedekah atau lain dikit, malaikat hentikan siksaan kubur terhadap si mayat. Menanti yang ada.
Lima lagi kami tadi. Gue pengen modal kain. Gue sisa modal kain. Bahkan mau anak kali. Kau menaji rodikir bang. Kau lama beri. Ketika keluarganya, ketika anaknya berzikir di dunia kepada Allah, hentikan siksaan terhadap si mayit. Inama. Beruntung kalau kita mati, kita anak bisa baca Quran. Beruntung kita mati kalau kita anak bisa sabar. Beruntung kita mati kalau kita anak bisa zikir. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Beruntung tidak mati kalau kita anak bisa berinfak dan bersedekah. Apalagi saat berinfak atau bersedekah kate, medite. Tuntau ke kakato sing raturua. Saat kau kata saya ini, kau niat ya Allah. Semoga infak dan sedekah ini sampai pada orang tuaku, kau ingat dengan bapak kali. Maka pahalanya sampai. Atau boleh bahasa kau narang. Beramal dia baru ngaji lunas. Tapi yang kebaikan adalah kau ingat mengamal dapat pahala. Karena kau ini saya kau niat untuk gue. Berinfak dan bersedekah. Saya melakukan karena niat, maka niat yang baik Allah sampaikan kepada mereka. Dengan itu Allah hentikan siksaan. Perintah malaikat menghentikan siksaan karena infak dan sedekah. Ada kegiatan mencari dana masigi, tapi dinaikkan, capek, keringat, dan lain sebagainya. Tapi untuk apa? Untuk masjid. Anak-anak itu yang lelang saat kesetai, dinaikkan ke masjid. Allah perintah malaikat menghentikan sisaan terhadap kita orang tua karena anak-anaknya melakukan amalia terbaik ketika di dunia. Ibu hadirin yang terhormat. Lanjut, kita lanjut TV sampai kubur yang pertama kali. Kali menuju melewati kuburan yang kedua. Rasul lagi-lagi menghentikan langkahnya dan diikuti oleh semua para sahabatnya. Rasulullah menarik. Tolong kawanggar apa yang terjadi di kubur yang kedua. Kubur yang kedua dalam kejadian yang sama, si mayit yang disiksa dihentikan siksaannya, lalu mayit bertanya kepada malaikat yang menyiksanya, kaifa takibu min darbik? Ya malaikat Allah, kenapa Anda menghentikan siksaan-siksaan kepadaku? Malaikat menjawab, Limadha takibu min darbik wa huwa mikra? Saya tidak bisa menyiksamu. Dan mayit yang ada di dalam itu adalah seorang bapak, seorang suami yang dihentikan siksaannya. Kenapa? Karena engkau yang tinggalkan kehidupan lolong membaca Quran. Engkau yang sementara moli jadinya lolong berinfak dan bersedekah. Dan kau yang tinggalkan dunia lolong berpuasa di bulan Ramadan. Dan kau yang tinggalkan kia dunia lolong mengucapkan kalimat-kalimat talbiyah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan kepada malaikat yang menyiksa jasad
suaminya untuk dihentikan siksaannya. Kenapa? Istrinya di dunia tengah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gumama ini yang ada. Mohon maaf dari nilai itu sampai rata utuh. Ya Nabi nak cerita kemari. Bukan karena orang yang ada kemari demi Allah. Ya Nabi nak mari kemari. Sambil mereka bukan lagi mati dari rumah demi Allah, tidak seperti kerja agama berarti mari. Mama yang Bapak nolokai semangat beribadah. Karena hanya dengan ibadahmu, mengajimu, puasamu, sholatmu, berzikirmu, infakmu, sedekahmu, bukan hanya menghentikan Allah memerintahkan malaikat menyiksa jasadnya suami yang di kuburan, tapi akan dipertemukan di yaumul hisab nanti ketika semua manusia dikumpulkan di sana. Ingin ketemu dengan mereka, banyak-banyak beribadah ketika masih diberikan sisa usia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melangkah ke kuburan yang ketiga. Jenazah atau mayit yang ada dalam kuburan itu adalah seorang ibu yang telah meninggal dunia sementara suaminya belum meninggalkan dunia. Malaikat menghentikan siksaan jenazah sang ibu bertanya dengan pertanyaan dan jawaban yang sama. Limada taqitu min darbi? Ya malaikatullah, kenapa kau menghentikan siksaan kepadaku? Wahai malaikat Allah. Malaikat maring bagi aku siksa dunia. Mongkala ke kali dunia lorong baro sebeang ro menaji ro doa bamosa ro zikir ro infak ro sedekah doa di bamosa ro puasa doa di bamosa lah go siksa menjadi. Malaikat melaksanakan siksaan kepada si bayi di dalam alam barzah, dalam kubur atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong hai mensiksa kero siksa. Orang siksa salah, kan roh juga diperintah oleh Allah. Sekarang yang menjadi persoalan kita sekali yang ditekwai rolokai Allah pengalabu nolokai diteklak ya rumah muri dunia lolo kita sedang kita mulai beribadah kia bagina kali atas hentikan siksa. Lalu bagaimana dengan suami-suami yang istrinya duluan meninggal, yang mereka masih ada di dunia, yang mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Kami yang kuai mati kayak bisbiang lah gitu. Bukan hanya menyiksa diri kamu karena nanti kamu akan disiksa oleh Allah, tapi secara tidak langsung bapak-bapak menyiksa ibu-ibu yang ada di sana. Karena tidak ibadah. Ibu-ibu yang bapaknya sudah meninggal di sana, yang di dunia mereka tidak beribadah kepada Allah, mereka tidak mengaji, tidak sholat, tidak baca Quran, tidak zikir, tidak infak, tidak sedekah, tidak puasa. Bukan hanya menyiksa diri ketika nanti dia mati, tapi menyiksa suamimu yang ada di alam barzah. Anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua, yang tidak berpuasa, tidak sholat, tidak mengaji, tidak zikir, tidak infak, tidak sedekah di dunia, bukan hanya menyiksa dirimu ketika Anda akan mati, tapi sekaligus Anda menyiksa kedua orang tuamu atau salah satu orang tuamu yang saat ini berbaring di alam barzah. Lalu ada sahabat yang bertanya, KTW yang orang tua mati kai, W yang kelaki mati kai, W yang orang kawai mati kai. Bagaimana kalau yang orang tua dua-dua masih ada?
Rasul mari. Itulah kesempatan terbaik untuk Anda mendapatkan surga. Sekali lagi, itulah kesempatan terbaik dengan usia yang masih diberikan oleh Allah untuk hidup, untuk mendapatkan surgamu dari sang ibu atau sang ayah. Karena anak masuk surga atas ridho kedua orang tua. Jadi sebenarnya di persuma kalau orang tua ridho lah, tapi beneran. Karena ya itu normal. Harus waktu itu berarti masalah. Kemudian pertanyaan satu lagi. Ako kalau doang, go kali marisa. Go orang tua kali marisa, go kita kelaki ke dia ngono. Go ke kalau ke dan go kita kelaki dia ngono gitu. Go kan bukan tobo nunggu orang tua. Jadi go sudah dikir orang tua lalu go mendapatkan surga Allah. Tidak perlu. Mau kita kelak bela tahu yang orang kaya, artinya mau harus berbuat baik, harus merawat bapak dan mama mertua yang masih ada dalam rumahmu. Adalah kata ubai kedang lah, ubai naik kedang ke, berarti kan orang tua kalau kita tidak perlu. Karena mau nikah beta sudah lepas tanggung jawab orang tua diserahkan kepada suamimu, dan juga orang tua mertua ibu bapak adalah orang tuamu. Berbaik kepada mertuamu, berbaik kepada suamimu, Allah akan melipat gandakan pahala buat orang tuamu yang ada di sana. Tapi ada yang besar kunjungan, ada pesta hajarai biasa. Cerita tuh, mungkin sekali tuh ikai. Ina tuh kadang laki nih perang mari tuh ina ukai perang mau di pulau rumah kau berang perang ini nangka di balara udah sama ada bina balara mari kita na kai doli kelaki keluar rumah itu kau mau lalu atau yang beta mari tali napas kai mau mari kita kai doli kau kelaki mari kau berang. Kalau mental mari kai putus kai mati kai. Ata kubur na mamagi kimina kita kubur le. O kai dulu. O kelaki naki bari betul mo penerangan. Am kada urus arai kubur le. Ya kena itaki. Karena kelaki naki. Nah kelaki beta sampai uma kaposarola suela raidona pigaten. Gina belara tarik napas, mati, atau kubur, hadirlah karena gue kelaki perintah beri, aki berempat. Rumah ini kan puasa Nabi beri. Dosa yang dilakukan oleh ibumu selama hidupnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena begitu taatnya kamu terhadap suami. Ulang, kembali ulang. Kau yang potong gandeng aja, jangan dikit. Dosa yang kita lelang selama romori Tuhan Allah akan ampuni karena rontakan terhadap laki. Apalagi roh berbuat baik terhadap laki orang tua, maka ibunya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiapkan pintu surga mana saja yang akan dimasuki oleh kedua orang tuanya. Bapak hadirin yang terhormat, kayak jadi kita pikir masing-masing kembali ke diri. Gue hanya menyampaikan, bukan gue yang sempurna. Kemari ke diterelang sama
Mungkin ada yang jangan kai gubang maaf. Tapi yang wati na mari dia mulai tai dingainya, dai dingainya, ide dingainya, tobo turu dingainya. Apele mente gina kenapa temari ke. Tai niha, orkian niha misalnya kaliwai lumbu, Honda atau tomang gerobak atau panaling abatai onongkan kalimat terbiah. Subhanallah, subhanallah, lana sekali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Andaikan saat keramang di depan ini akan ditingginya amat, tidak kelak, tidak kuat yang sementara disiksa oleh Allah di alam barzah, maka perjalanan kita dari umat ke Nia yang baca onong ayonong kedirikan tegate. Allah perintah malaikat hentikan siksaan kepada si bayi. Ini kenapa? Nana kalian ini anong jikir. Nak lagi kalian ini anong jikir. Nak kuat kalian ini anong jikir. Maka Allah perintahkan hentikan siksaan yang berikan kepada si mayit itu. Nunggu kalau tidak berupa kali beta terus ya. Kalau dosa atas siksa. Sampai beta waktu loho di sebeang, mereka nakwai sebeang, naklake sebeang, nanang sebeang, stop siksa. Sebeang kapowe mau siksa nakwai ada sementara ada tebo jikir teh, seperti. Jikir kapowe mulai siksa nakwai ada menaji, stop siksa. Menaji kapowe mau siksa nakwai kata sementara lodo naik panah naik umah naik haja naik baga naik batang tobo puitale. Tidak ekang to pela-pela. Tapi ada mana la ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka semua siksaan bentuk apapun dihentikan. Toko itali didirikan. Ada bapak pusat. Didirikan maring-maring. Buatin ama idai, buat motor maidai. Oh maka kiamo. Rokok untuk maluak ke pagi, terjadi dari mari. Alga puto dari bulu bang, lagi dia apa kali? Nama kata begal. Di orang tua kata begal. Malu nama pelatih uang, nama pelatih apu, nama pelatih tabako tali dia, berarti bulu bang kan kata begal. Terkali dia kebelah apa sampai. Ada kata mana ribu di sampai take. Cuma tidak karena belum malas lah di belum makan. Bapak yang terhormat, saya yang perlu sampaikan, gua hanya mengingatkan, tidak mengajari, bukan inilah nanti barang mulai langkai kemari. Ini agak nanti lelang deh. Agama langkai jadi mari waktu ini agak nanti lelang, karena orang tua mereka pada lelang mana sudah tahu kali nanti yang budi. Apalagi orang tua mati kain. Jangan bapak mati kain. Itu. Oke. Yang terakhir, keluarga yang ditinggalkan. Mari belah-belah tempat tinggal bininya, sebiang doa ina, mari doa ina. Tempai sadinya, dikir, tidak ingat dokter amal. Insyaallah yang punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya saya takut sampaikan terima kasih, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kul amikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.